Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Bantani dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, dengan NIM 2211-245. Baik, di sini saya sedikitnya ingin menjelaskan tentang apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai, dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu, berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Adapun fungsi dari hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin. Wadah penggerak pembangunan hukum tata negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Kemudian, ada juga objek hukum tata negara adalah negara konstitusi, sedangkan ruang lingkup hukum tata negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut. Kemudian, dalam hukum tata negara, tata usaha negara yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata dan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian di sini ada juga Pancasila sebagai hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitis politik yang terjadi. Hukum tata negara memberi wewenang kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai keinginannya. Dan di sini juga ada yang terakhir, sumber hukum tata negara formil. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintahan, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada perda provinsi, dan yang terakhir ada perda kabupaten atau kota. Baik, tidak panjang lebar, hanya sedikit menyampaikan apa yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.